Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara pada abad ke-14 Masehi. Seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat menyebarkan syiar Islam, Sunan Giri ternyata juga bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto yang memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai 1506, berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, diantaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Aidul Yakin. Sebelum menyebarkan agama Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pondok pesantren itu, keilmuan Sunan Giri ditempa. Karismanya sebagai bangsawan juga kian kuat karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya, anggota senior Wali Songo pula. Ketika kerajaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil, Sunan Giri mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Giri Kedaton hingga beliau wafat pada 1560 Masehi. Saat ini makam Sunan Giri terletak di atas bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Syekh Maulana Ishak, seorang mubaligh yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Banjar menyebutkan bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan dari Kesultanan Samudra Pasai, Kerajaan Majapahit, dan salah satu kerajaan di Bali. Jika ditarik lebih jauh lagi, nasab Sunan Giri sampai ke Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Catatan nasab Sunan Giri ini diterangkan oleh Sa'adah Ba'alawi dari Hadramaut dan dipercaya sebagai sumber sahih di beberapa pesantren di Jawa Timur. Kisah kelahiran Sunan Giri bermula dari ajakan Syekh Maulana Ishak kepada mertuanya, Menak Sembayu, untuk masuk Islam. Menak Sembayu yang merupakan penguasa wilayah Blambangan di akhir masa Majapahit marah karena diminta meninggalkan keyakinannya. Akibatnya Syekh Maulana Ishak diusir dari Blambangan. Saat itu istri Maulana Ishak, Dewi Sekardadu, sedang hamil tua. Mereka dipisahkan oleh Menak Sembayu. Dewi Sekardadu dipaksa tetap di Blambangan, sementara Syekh Maulana Ishak meneruskan perjalanannya ke daerah lain. Merana karena ditinggal suaminya, Dewi Sekardadu akhirnya meninggal saat melahirkan seorang bayi pada tahun 1442 di Blambangan. Bayi ini Pangeran Giri alias Sunan Giri. Diceritakan saat itu terjadi wabah besar di Blambangan. Menak Sembuyu berkeyakinan bahwa pengeblug itu berkaitan dengan bayi laki-laki Syekh Maulana Ishak yang dilahirkan putrinya Dewi Sekardadu. Untuk mengusir wabah, bayi itu diletakkan di sebuah peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Peti itu lalu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang bertolak ke Bali. Oleh Nyai Pinatih, bayi itu dijadikan anak angkat dan diberi nama Joko Samudro. Oleh karena itu ditemukan di tengah laut atau samudra. Ketika beranjak besar, Joko Samudro kemudian dipondokkan di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pesantren itu, di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia berganti nama menjadi Muhammad Aidul Yakin. Sedangkan di lain kisah, Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan, Majapahit. Syekh Maulana Ishak kembali ke Pasai meninggalkan Dewi Sekardadu setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit.
sehingga Prabu Menak Sembayu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam Dewi Sekertadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinatih. Oleh Nyai Gede Pinatih, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Joko Sumudro. Sejak kecil Joko Samudro berguru kepada Raden Rahmat, yaitu Sunan Ampel, dan memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Magdum Ibrahim, yaitu Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukan sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Syekh Maulana Ishak, dan akhirnya Joko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Joko Samudro kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya. Sebelum kembali ke Pulau Jawa, ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Masehi. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Joko Samudro alias Muhammad Ainul Yakin mulai dikenal sebagai Sunan Giri sejak memimpin pondok pesantren sekaligus Kedaton di Gresik. Muhammad Ainul Yakin mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji dan memperdalam keislamannya di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Pondok pesantren yang didirikan Ainul Yakin terletak di kawasan Giri atau daerah Gresik sekarang, maka ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lir ilir, dan cublak suweng. Selain ditunjukkan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan tembang dolanan ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Sudah kita ketahui bersama bahwa Sunan Giri berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan seperti tambang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit, dan lainnya. Sedangkan tambang anak-anak yang diciptakan sebut saja padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suweng. Seperti halnya para wali songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam seperti salamatan, acara di keramian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. Sunan Giri beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran atas kisah singkat Sunan Giri ini.
yang tak lain adalah Muhammad Ainul Yakin, yang juga bisa disebut dengan Joko Samudro. Semoga yang menonton video ini mendapat berkah dari Sunan Giri dan dipertemukan di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.